Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas waktunya. Nur Rahimah, wajahnya kok nggak kelihatan ya? Mungkin bisa di Oh, unmute. belum kelihatan. Oke. Oke, sudah terlihat. Silahkan dilanjutkan. Oke. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul pengaruh pemberian terapi guided imagery terhadap penurunan intensitas nyeri pada ibu post seksesial cesaria di RSN Tuban. Latar belakang penelitian ini, persalinan seksiosesaria merupakan proses melahirkan dengan cara tindakan pembedahan pada laparotomi dan histerotomi untuk mengeluarkan bayi. Setelah operasi akan menimbulkan rasa nyeri yang dirasakan saat masa kerja obat analgesik sudah habis. Didapatkan adanya bukti banyak pasien merasa nyeri walaupun sudah diberikan obat analgesik. Oleh karena itu, dapat menggunakan terapi non-farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri. Nyeri setelah operasi seksio cesaria dapat diatasi dengan beberapa cara, termasuk penggunaan obat pereda nyeri seperti paracetamol atau ibuprofen yang diresepkan dokter, serta perawatan luka yang baik. Selain itu, istirahat yang cukup, kompres hangat atau dingin, dan aktivitas fisik ringan juga dapat membantu mengurangi rasa nyeri dan mempercepat pemulihan. Guided imagery adalah relaksasi dengan membayangkan hal-hal yang menyenangkan yang membuat perasaan atau pikiran senang dan rileks, baik membayangkan indahnya lokasi atau suatu kejadian yang menggembirakan. Relaksasi yang dilakukan secara mendalam dan terus-menerus dengan teknik guided imagery, maka keadaan pasien akan mencapai kondisi yang nyaman dan tenang. Lalu selanjutnya tujuan umumnya untuk mengetahui pengaruh pemberian terapi guided imagery dalam menurunkan nyeri pada ibu post-seksio cesarea di RSN Tuban. Lalu di instrumen dan instrumennya saya menggunakan kuesioner NRS. Untuk subjek penelitiannya ibu post operasi seksio cesarea. Lalu untuk perlakuan yang diterapkan, desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pre-eksperimental, sehingga menggunakan pendekatan pretest dan post-test group design. Pretest dan post-test group design merupakan menggunakan kontrol terapi telah dilakukan observasi sebelum perlakuan diberikan, lalu melakukan observasi pada post-test. Setelah itu hasil dan analisisnya eh, analisis post-test, ibu dengan nyeri berat menunjukkan jumlah 7 orang dengan presentase 43,8, lalu nyeri hebat ada 9 responden dengan presentase 56,3. Lalu untuk post-testnya setelah dilakukan responden ibu dengan nyeri ringan berjumlah 13 orang dengan presentase 81,2, dan ibu dengan nyeri sedang ada 3 responden dengan persentase 18,8%. Lalu untuk perites eh, analisisnya, identifikasi tingkat nyeri ibu post-seksio cesarea sebelum diberikan terapi guided imagery di RSN Tuban berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti menunjukkan bahwa dari data sebelum diberikan intervensi terapi guided imagery, sebagian besar dari responden mengalami nyeri berat pada ibu post-seksio cesarea sebanyak 9 responden.
Lalu tingkat pendidikan juga mempengaruhi seseorang dalam mengatasi nyeri. Karakteristik pendidikan responden diketahui bahwa ibu bersalin dengan seksio sesaria sebagian besar adalah berpendidikan akhir SMP sebanyak 11 responden dengan plus 68,8%. Tingkat pendidikan juga berpengaruh dalam memberikan respon terhadap segala sesuatu yang datang dari luar. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka akan semakin tinggi kompleksitas kognitifnya, sehingga akan realistis dan aktif dalam memecahkan masalah, serta biasanya memiliki motivasi yang tinggi dalam mengatasi suatu masalah dibandingkan dengan mereka yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Menurut Niven 2020, lalu identifikasi dengan nyeri bupas seksual cesarea setelah diberikan terapi guided imagery di RSN Tuban berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti menunjukkan bahwa dari data setelah diberikan terapi guided imagery hampir seluruh respon mengalami nyeri ringan yaitu sebanyak 13 responden. Hal ini disebabkan karena saat diberikannya terapi guided imagery, cara kerja guided imagery-nya kepada tubuh dengan mempengaruhi sistem saraf autonom. Responden dianjurkan untuk nafas dalam. Secara perlahan, tubuh responden akan merasakan rileks. Perasaan rileks akan diteruskan ke hipotalamus untuk menghasilkan hormon CRF. Setelah itu, analisis pengaruh pemberian terapi guided imagery terhadap penurunan intensitas nyeri pada ibu post seksio cesarea di RSN Tuban. Analisa data menggunakan program komputerisasi SPSS versi 23 dengan uji Wilcoxon didapatkan nilai P value 0,001 yang dimana nilai ini lebih kecil dari A 0,05. Maka H1 diterima yang artinya ada pengaruh pemberian terapi guided imagery terhadap penurunan intensitas nyeri pada ibu post seksio cesarea di RSN Tuban. Lalu kesimpulannya, hasil penelitian yang berjudul Pengaruh Pemberian Terapi Guided Imagery Terhadap Penurunan Intensitas Nyeri pada Ibu Post-Seksio Cesarea di RSN Tuban dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, sebagian besar dari responden mengalami nyeri hebat dan berat sebelum dilakukan tindakan terapi guided imagery. Yang kedua, hampir seluruh dari responden tidak mengalami nyeri setelah dilakukan tindakan terapi guided imagery. Dan yang terakhir, terdapat pengaruh guided imagery terhadap tingkat nyeri pada ibu post-seksio cesarea di RSN Tuban. Sarannya bagi tenaga kesehatan, terbatasnya akses untuk memperoleh informasi mengenai terapi-terapi komplementer menunjukkan perlu adanya perhatian lebih dari semua pihak yang bergabung. Dan bagi institusi pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi institusi pendidikan. Dan yang bagi peneliti selanjutnya, diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat memperluas lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang lebih representatif. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator selaku Bu Maya. Terima kasih Ibu Nur Rahimah. Untuk selanjutnya, Bu Nurafita sudah bergabung ya. Kita langsung berlanjut. Sambil menunggu Bu Nurafita, kita boleh kasih reaction untuk semua yang sudah presentasi tadi ya. Ada Bu Hanim, ada Bu Eka. Silakan ditutup dulu Bu Nur Rahimah untuk PPT-nya. Oke. Tambah siang, tambah semangat ya. Bu Nur Afita, monitor sudah masuk kah? Oke, Monitor? Bu Maya. Oke. Silahkan ditampilkan untuk PPT presentasi materi penelitiannya, hasil penelitiannya.
Mohon maaf, Maya sebelumnya. Ini PT-nya nggak itu, Bu. Backgroundnya nggak working. Tidak apa-apa, silahkan dipresentasikan. Dimulai dari atas, naik dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktunya, Bu Maya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul hubungan antara peran ayah dengan kenakalan remaja pada siswa di SMP Nurul Huda Beco, Merak Tuban. Untuk latar belakangnya, masa remaja merupakan masa transisi dari kehidupan masa kanak-kanak ke masa dewasa. Secara negatif, periode ini disebut juga periode serba tidak atau the outstage, yaitu Maaf, dengan Bu Vita, wajahnya belum nampak di kami. Nggih, Bu. Mungkin kameranya agak ke bawah sedikit ya, biar nggak hanya kelihatan matanya aja, Bu. Mohon izin. Nah, gitu. Pada periode ini terjadi perubahan-perubahan yang sangat berarti dalam segi fisiologis, emosional, sosio, dan intelektual. Kondisi remaja yang dalam masa tidak stabil membuat remaja rentan akan berbagai perilaku negatif seperti halnya kenakalan remaja, gejala patologi sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial yang mendorong bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai dan norma yang ada di masyarakat, sehingga dapat merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Adapun bentuk-bentuk perilaku menyimpang yang dapat dikategorikan ke dalam kenakalan remaja. Selanjutnya ada tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama, mengidentifikasi peran ayah dari siswa SMP Nurul Huda Beco, Merak Tuban. Yang kedua, mengidentifikasi kenakalan remaja pada siswa di SMP Nurul Huda Beco Tuban. Menganalisis hubungan antara peran ayah dengan kenakalan remaja pada siswa di SMP Nurul Huda Beco. Yang kedua ada instrumen dan subjek penelitian. Yang pertama instrumen penelitian, yang pertama kuesioner kenakalan remaja, yang kedua kuesioner peran ayah. Untuk subjek penelitiannya yaitu remaja SMP Nurul Huda Beco. Untuk perlakuan yang diterapkan, peneliti ini merupakan penelitian non eksperimental sehingga menggunakan pendekatan cross seksional yang artinya hanya observasi atau satu kali dalam satu waktu saja. Manfaatnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan literatur kepustakaan bagi mahasiswa kebidanan di Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban, program studi sarjana kebidanan. Untuk bahaya potensialnya, peneliti ini tidak menimbulkan bahaya potensial pada subjek. Untuk hasil analisisnya, di sini ada usia dari 12 tahun sampai 15 tahun dengan jumlah frekuensi 132, untuk persentasenya 100%. Untuk status pernikahan orang tua, yang pertama ada menikah, cerai dan cerai mati. Untuk jumlah frekuensinya 132, untuk persentasenya 100%. Dan pekerjaan ayah yang pertama ada PNS, pegawai swasta, guru, wira swasta, kuli, petani, dan untuk frekuensinya ada 132, persentasenya ada 100. Untuk penghasilan ayah mulai dari 500 sampai 5 juta, frekuensinya 132 dan presentasenya 100%. Untuk jenis kelaminnya di sini ada perempuan dan laki-laki. Peran baik ada 106 dan peran kurang baik ada 26. Untuk kenakalan remaja ada 27, presentasinya 20,5%. Tidak terjadi kenakalan remaja ada 105, presentasenya ada 75%. Untuk peran baiknya di sini ada 1 dan tidak terjadi kenakalan remaja ada 105,
peran kurang baiknya 26 dan tidak terjadi kenakalan remaja ada 0. Selanjutnya, untuk pembahasan ini menguraikan tentang hasil yang didapatkan serta menguraikan keterbatasan yang dialami peneliti selama proses penelitian berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara peran ayah dengan kenakalan remaja pada siswa di SMP Nurul Huda Bejo Merak Tuban. Identifikasi peran ayah di SMP Nurul Huda Bejo Merak Tuban. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa peran ayah di SMP Nurul Huda Bejo Merak Tuban berdasarkan tabel 5 bahwa hampir seluruh responden mendapatkan peran ayah baik itu sebanyak 106 responden sebanyak 80,3%. Identifikasi kenakalan remaja di SMP Nurul Huda Bejo Merak Tuban. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa kenakalan remaja di SMP Nurul Huda Bejo berdasarkan tabel 5.10 yaitu hampir seluruh responden dalam kategori tidak terjadi kenakalan remaja yang yaitu sebanyak 105 responden atau sebesar 79,5%. Analisis peran ayah dengan kenakalan remaja di SMP Nurul Huda Bejo Merak Tuban. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kenakalan remaja di SMP Nurul Huda Bejo Merak Tuban dapat diketahui hampir seluruh responden dalam kategori peran yang baik dengan tidak terjadi kenakalan remaja itu sebanyak 105 responden atau sebanyak 99,1%. Keterbatasan penelitian. Keterbatasan merupakan kelemahan atau hambatan meneliti. Keterbatasan penelitiannya yang menjelaskan siswa sambil melakukan karena ramai sendiri oleh para siswa. Untuk kesimpulannya, yang pertama, hampir seluruh peran ayah dari siswa di SMP Nurul Huda Bejo Merak Tuban memiliki peran yang baik. Yang kedua, hampir seluruh siswa di SMP Nurul Huda Bejo Merak Tuban tidak mengalami kenakalan remaja. Yang ketiga, ada hubungan yang signifikan antara peran ayah dengan kenakalan remaja pada siswa di SMP Nurul Huda Bejo Merak Tuban. Untarannya, bagi orang tua, terutama ayah, diharapkan agar para ayah dapat lebih terlibat aktif dalam kehidupan anak-anaknya, khususnya dalam masa remaja yang merupakan fase krusial pembentukan kepribadian. Keterlibatan tersebut dapat berupa komunikasi yang terbuka, memberikan dukungan emosional, menjadi teladan yang baik, serta menciptakan suasana keluarga yang hangat dan penuh perhatian. Bagi responden, diharapkan siswa dapat menjalin komunikasi yang baik dan kedua orang tua tidak ragu untuk menyampaikan perasaan, masalah, atau kebutuhan yang dirasakan. Penumpukan kesadaran diri dan tanggung jawab pribadi juga penting agar siswa mampu menghindari perilaku negatif. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan responden dan mempertimbangkan variabel lain yang juga berpengaruh terhadap kenakalan remaja seperti peran ibu, pengaruh teman sebaya, lingkungan sosial, dan media. Selain itu, penggunaan metode kualitatif atau hubungan kuantitatif dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Berarti sudah tuntas ya, semua pemateri sudah melakukan presentasi. Silakan ditutup dulu, Bu Vita, untuk share screen-nya. Ya, Bu Maya. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk presentasi sudah selesai, clear, semuanya sudah melakukan presentasi. Sekarang kita akan sampai pada sesi pertanyaan atau tanya jawab. Mungkin 10 menit atau 5-10 menit ke depan. Bila ada yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand atau boleh juga menulis di kolom chat. Silahkan dipilih tema yang mana yang ingin ditanyakan. Apakah ada atau sesama peserta ingin saling bertanya juga boleh ya. Mungkin ada yang tertarik dengan pembahasan dari peserta lain. Silakan Bapak Ibu. Sepertinya karena yang menyampaikan sudah sangat jelas sehingga tidak lagi menimbulkan pertanyaan ya. Apakah seperti itu ya?
Bisa saya simpulkan begitu sepertinya ya Bu Eva, Bu Hanim, Bu Agnes. Ada dua kemungkinan kalau tidak ada pertanyaan ya. Antara sudah benar-benar clear atau yang kedua adalah bingung mau bertanya apa gitu. Mohon izin, Bu Maya. Iya, silakan Pak Hian, monggo. Oke, saya resign dulu deh, biar syaratnya terpenuhi. Monggo Pak Hian. Oke, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada Bu Hanim, ini Bu Maya, terkait penelitian yang sangat luar biasa gitu yang dilakukan oleh Bu Hanim ini. Padahal jajaran loh ya, iso takon langsung ini. Iya, di depan saya di Monggo, situ. monggo. Monggo Pak Hian. Bu Hanim, terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh tim Bu Hanim itu tadi gitu ya. Ini kan penelitian gitu. Apakah ke depan ingin dilaksanakan pengabdian masyarakat terkait dengan hasil ya ataupun intervensi terapi yang tadi Bu Hanim lakukan. Terus kemudian bagaimana rencana Bu Hanim agar hasil penelitian ini bisa lebih bermanfaat kepada masyarakat. Ini kan tadi kan hanya di komunitas ini ya, mohon maaf di pondok pesantren ya kalau tidak salah tadi ya. Nah, ini agar bisa dirasakan manfaatnya lebih luas bagaimana strategi daripada Bu Hanim. Terima kasih Bu Hanim. Saya kembalikan ke Bu Maya. Baik, terima kasih Pak Hian. Bu Anim sudah bisa ditangkapkah pertanyaan dari Pak Hian? Oh, oke, langsung ditangkap dan boleh dibalas. Dibalas, dijawab Terima maksudnya. kasih Silakan Bu Bu Anim. Maya. Ini terima kasih Bu Maya, mohon izin ini. Ngantuk tadi melek karena Pak Ian. Sepertinya Pak Ian mau bertanya ke saya ini. Kita kita satu tim Bu Maya gitu. Jadi ini apa? Ini rencananya Pak Ian memang dari penelitian ini kan awal penelitian biasanya kalau di pondok pesantren memang hanya penelitian tentang personal hygiene dan yang lain gitu. Ini kemarin kami mencoba melakukan penelitian yang ada hubungannya dengan terapi holistik dan ternyata sangat bermanfaat untuk apa? Untuk santri di pondok pesantren. Ini kemarin kami melakukan di pondok pesantren Zenu yang kebetulan ini apa? Setelah KKN kita datangi kembali untuk melakukan penelitian tersebut dan ternyata hasilnya luar biasa gitu. Nah, rencananya setelah ini akan ada pengabdian masyarakat di jadi tidak hanya dirasakan oleh santri saja. Nanti rencananya kita akan memberikan edukasi ini pelatihan ESFT ini untuk apa? eh, dari kemarin kan santrinya. Nanti arahnya kita akan ke pengurusnya dulu. Setelah itu kita ke masyarakat sekitar seperti itu gitu. Karena di daerah ini tapi garapannya kita di daerah Jenuh dulu karena kita berawal dari kemarin KKN gitu. Dan kebetulan antusiasnya luar biasa gitu. Itu saja Pak Ian, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Moderator yang cantik Baik, sekali. terima kasih. Nah, ini jawabannya Pak Hian. Ternyata dampak imbasnya tidak hanya pada internal pondok ya, tapi ternyata luas ya. Ini sebenarnya ngetes tok iki Pak Hian iki asli ini. Biar tidak sepi Bu Maya. Iya sepi iki. Cek ombak iki Ya Bu, cek karena ombak. kita kan satu tim, saya juga penelitian dengan Bu Hanim juga, Bu Hanim juga penelitian dengan saya juga. Jadi ini sebenarnya artikelnya sama-sama kita tahu gitu. Eh, Iya. Kalau gitu, karena Pak Hian sudah cek ombak, saya juga akan cek ombak ini. Saya ingin Hmm. bertanya, biar cek ombaknya bersama-sama ya Pak Hian ya. Saya mau bertanya sama Bu Agnes ini. Saya sangat tertarik dengan penelitiannya Bu Agnes. Sebentar mohon izin. Saya cek dulu. Ngerpek. Ngerpek itu apa ya? Oh ya. Aduh, di mana ya tadi? Agnes tadi kan ini kan secara tidak langsung tentang psikologi ibu hamil trimester 3 Bu Agnes ya yang dibahas tadi oleh oleh Bu Agnes kalau tidak salah konsep diri ya Bu ya betul ya. Iya. Ya, konsep diri dalam mengurangi kecemasan. Nah, ibu hamil trimester 3 itu kan memang
puncak-puncaknya kecemasan itu kalau nggak trimester 1 ya trimester 3 gitu ya. Kalau trimester 2 itu sudah mulai ada fase adaptasi. Nah, trimester 3 itu kan mau bersiap berjuang gitu. Nah, menurut Bu Agnes, secara psikologi konsep diri ini memegang peranan seberapa penting sih dalam dalam tanda kutip mungkin berapa persen gitu untuk bisa mengurangi kecemasan atau meningkatkan kekuatan psikologi pada ibu hamil di trimester 3. Nah, berdasarkan hasil penelitian dari Bu Agnes. Mohon arahan dan jawabannya Bu Agnes. Terima kasih. Terima kasih, Bu Maya. Um, izin menjawab, apakah suara saya terdengar? Sudah Bu, masuk. Uh, karena di ibu hamil, terutama saat trimester ketiga itu, seperti yang Ibu bilang ya, puncak-puncaknya kecemasan, terutama kecemasan yang berkaitan dengan persalinan persalinan yang sudah mendekati, kecemasan ibu hamil itu cenderung tinggi. Untuk konsep diri sendiri, um, karena di penelitian ini pembahasannya terkait dengan konsep diri dan kecemasan, jadi yang dibahas di sini konsep diri punya peranan cukup besar. Namun tidak menutup kemungkinan ada faktor-faktor yang lain yang bisa mempengaruhi kecemasan ibu, seperti itu tadi yang sudah dijelaskan dalam um, PPT atau penelitian. Ada faktor lain yang dapat mempengaruhi kecemasan ibu. Ada dukungan sosial seperti keluarga dan juga suami, kemudian usia ibu juga masuk, bisa berpengaruh pada tingkat kecemasannya, seperti ibu terlalu muda atau ibu mungkin terlalu tua yang dapat beresiko pada kehamilannya. Kemudian ada status bekerja ibu, paritas seperti ibu primi gravida atau multigravida juga mempengaruhi kecemasan ibu. Namun di sini yang dibahas terkait konsep diri yaitu pemahaman diri ibu terhadap dirinya sendiri, baik itu pengetahuan yang dimiliki, kemudian harapannya, dan juga eh, penilaian pada dirinya sendiri. Jadi apabila ibu itu punya pemahaman atau konsep diri tentang mengenali dirinya sendiri atau pemahaman akan dirinya sendiri, hal ini akan menjadi hal yang krusial untuk menurunkan kecemasan yang dirasakan. Ibaratnya kalau misalkan ibu saja ibu tersebut tidak mengenali atau tidak memahami kekurangan dan kelebihan dirinya selama masa kehamilan. Nah, bagaimana ibu bisa mengatasi apa yang kurang dalam dirinya? Bagaimana ibu bisa mengelola kecemasan? Kalau ibunya sendiri saja nggak tahu asal kecemasannya dari mana, kemudian coping yang tepat untuk dia terhadap kecemasan tersebut seperti apa, gitu Ibu. Jadi untuk persentase mungkin belum bisa dikatakan secara gamblang di penelitian ini, namun tidak menutup kemungkinan ada banyak faktor lain yang turut terhadap tingkat kecemasan ibu hamil. Tapi perlu digarisbawahi bahwa konsep diri bisa menjadi bekal yang bisa dipegang ibu untuk mampu menghadapi kecemasan yang dirasakannya, terutama saat trimester ketiga. Luar biasa sekali nih. Jadi sangat jelas sekali ya jawabannya dari Bu Agnes ya. Saya kasih reaction love dari saya. Berarti memang harus yang dimantapkan itu ibunya sebagai pelaku ya. Begitu ya Bu Agnes ya. Nanti kecemasannya bisa bisa menurun. Mungkin yang lain faktor yang lain itu adalah faktor sportif aja ya. Mungkin lebih lebih arahnya begitu ya Bu Agnes ya. Luar biasa, terima kasih. Jawabannya Bu Agnes sangat jelas, gamblang, dan bisa kita tangkap untuk jawaban dari pertanyaan yang sudah saya berikan tadi. Adakah yang mau bertanya lagi? Bu, Kalau boleh nyambung kah? Oh, boleh, boleh. Silakan Bu Hani. Ini Bu, nyambung dengan ini apa Bu Maya tadi di Bu Hmm. Agnes. Kalau saya ini kan lebih ke ini ya, lebih ke remaja gitu, konsep diri remaja gitu tahunnya. Karena ini apa arah saya kan selalu ke remaja, kebanyakan remaja. Terus itu kalau ke ibu hamil, terus ibu nifas itu kan saya belum ini belum pernah terjun ke sana secara langsung gitu. Kalau di remaja itu biasanya konsep dirinya kan lebih ke citra diri dan harga diri. Tapi kalau ke ibu hamil itu ke apa nih? Yang paling di konsep diri itu kan ada 5 itu. Itu yang paling
terganggu pada ibu hamil di trimester 3, trimester 1 itu di bagian yang apa gitu nggih Pak Agnes? Oke, terima kasih. Nah, pertanyaannya juga bagus ini, Bu Agnes. Kira-kira di poin apa? Mungkin poinnya berbeda ya antara remaja dengan Ya. ibu hamil. Meskipun konsep diri itu secara teorinya mungkin ada grand teori yang sama di semua manusia gitu. Tapi kan ada juga siklus daur hidup itu mulai dari usianya juga berbeda, bisa jadi beda juga gitu ya. Nah, kalau di kehamilan bagaimana ini, Bu Agnes? Mungkin bisa menanggapi, Bu. Baik, Ibu Anin, terima kasih atas pertanyaannya. Eh, Kalau citra diri itu kan lebih kepada itu ya, Ibu. Setahu saya lebih kepada apa yang terlihat atau mungkin fisiknya gitu. Nah, kalau ibu hamil sendiri, terutama saat trimester ketiga, saat kandungan sudah membesar, citra diri ibu hamil ini juga dapat masuk kepada konsep diri ibu hamil tersebut, Ibu. Ada beberapa atau bahkan mungkin banyak ibu hamil itu kurang menerima atau memberikan penolakan terhadap adanya perubahan fisiknya. Ada mungkin ibu hamil yang mungkin ibu hamil yang bekerja atau karir, atau mungkin ibu hamil yang dia sangat memperhatikan bentuk tubuhnya. Nah, apabila ibu hamil ini yang memiliki konsep diri yang positif, maka ini dapat mengganggu pada bagian citra dirinya. Namun untuk bagian harga dirinya atau mungkin self esteemnya, nah ibu ini juga dapat terganggu. Jadi lebih kepada individunya masing-masing. Tidak semua ibu hamil itu merasa bahwa yang mengganggu dirinya adalah citra dirinya. Namun juga ada ibu-ibu yang merasa bahwa harga dirinya itu terganggu. Seperti ibu merasa kurang menerima akan kehamilannya, kemudian ibu merasa tidak berharga karena adanya banyak perubahan yang terjadi dalam dirinya, baik secara fisik maupun mental. Kemudian karena saat ibu hamil dan ibu tidak hamil itu kan pasti banyak perubahan yang terjadi ya ibu, baik dari tenaga mungkin kemudian aktivitas yang terbatas. Nah, banyak sekali ibu hamil yang sudah mencapai trimester ketiga, dia menilai dirinya banyak sekali kekurangan, seperti yang sebelumnya dia sangat mungkin produktif, kemudian tiba-tiba dia sangat dibatasi. Nah, ini bisa membuat harga dirinya yang terganggu. Jadi lebih kepada individunya masing-masing, bagaimana dia memandang uh, adanya perubahan dalam dirinya, gitu Ibu. Ya, luar biasa ini. Jadi memang dua-duanya dipengaruhi juga Bu Anim ya, citra baik citra diri maupun harga diri ini sama sebenarnya, cuma mungkin berbeda apa ya dari remaja itu arahnya kemana, kalau kehamilan itu arahnya mana tadi ya sampai disampaikan oleh Bu Agnes gitu ya. Tapi dua-duanya ternyata berpengaruh ya terhadap karena itu bagian dari konsep diri. Mungkin bisa saya simpulkan begitu ya, ibu-ibu sekalian. Mohon izin dan mohon kalau salah mohon diikhlaskan dan dimaafkan. Oke, ini juga kebetulan karena sudah tidak ada pertanyaan atau masih ada lagi? Kok tiba-tiba saya langsung putus ini? Sudah? Sudah ya? Kalau sudah, ini kebetulan hasil penilaian dari Dewan Juri untuk presenter terbaik juga sudah muncul. Sehingga yang kami sampaikan ini langsung presenter yang terbaik gitu ya dari hasil penilaian Dewan Juri, di mana ada beberapa kategori penilaian yang kita nilai, kami nilai. Ini Dewan Jurinya ini diam-diam menilai gitu. Nggak ada yang tahu ini siapa Dewan Jurinya yang ada di dalam ini ya. Yang pasti beliaunya menilai panjenengan semua presenter ini secara diam-diam. Karena kalau kita sampaikan pasti nanti ada perubahan sikap dan perilaku yang mungkin menjadi grogi dan lain sebagainya. Jadi dari kategori itu kami melihat dari penampilan performance, kemudian melihat juga dari tampilan PowerPoint juga menjadi poin bagi kami untuk tampilannya kan sudah senada tadi ya, tapi mungkin lebih ke konten ya, konten isi dari PowerPoint-nya yang menjadi penilaian kami, kemudian juga interaksi yang juga menjadi bahan penilaian. Dari situ ini saya sudah mendapatkan WA hasil penilaian yang mendapatkan juara atau presenter terbaik karena terbaik jadi hanya ada satu orang jatuh kepada, kalau jatuh itu kayaknya sakit ya.
dipersembahkan kepada Bapak atau Ibu ya. Bapaknya cuma satu ini. Nanti setelah saya mengumumkan, tolong kasih reaction ya semuanya ya. Dipersembahkan, siap-siap. Ini Bu Eva sudah siap-siap mau nutul reaction ini. Saya juga persiapan ini, Bu. Ekspresinya sudah begini. Wah, ini harus nutul reaction ini. Dimenangkan Loh, loh, loh. oleh deng 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 deng. Ibu Bustomi RP Agnes Madrim dari Trunojoyo. Terima kasih, Luar biasa. Bu Agnes, luar biasa. Agnes. Hmm. Banyak Bapak, Ibu-ibu. Bapaknya cuma satu, Bu. Bapaknya Bapaknya cuma satu, nggak Bapak ada Ian. bapak-bapaknya. Iya, Ibu maaf Ian sekali semua lagi itu. Bu Agnes. Luar biasa sekali penampilan Iya, hari terima ini. kasih banyak Ibu, Bapak. Dan juga untuk Bapak Ibu presenter yang lain juga kami haturkan jempol. Kalau ada saya punya banyak jempol mungkin bisa saya pasang semua ini di sini jempolnya. Luar biasa dan terima kasih juga sudah berkontribusi untuk pengetahuan kita sehingga nanti itu bisa terbaca oleh masyarakat luas tidak hanya di Indonesia bahkan di dunia bisa terbaca penelitian-penelitian panjenengan semuanya bisa menginspirasi kemudian juga bisa memberikan tambahan data ilmiah kepada semua yang membaca. Kami dari panitia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila saat melaksanakan kegiatan ini masih banyak sekali kekurangan, banyak sekali miss ya. Mudah-mudahan nanti ke depan untuk yang keempat, lima, enam, dan seterusnya jauh lebih baik lagi. Sekali lagi kami haturkan terima kasih banyak untuk semua yang mengikuti, baik presenter maupun pemirsa, pemirsa, peserta yang lain yang bukan presenter. Kami haturkan banyak terima kasih. Mohon maaf saya ini golek kertaan kupu apa itu jenenge pantun loh kok gak ono tuh. Wes akhirnya saya akan bikin pantun tanpa kerpean. Apa ya tapi eh oke, gini aja. Memandang dia langsung jatuh cinta. Cakep. Setelah jatuh cinta, jalan-jalan berdua. Cakep. Cakep. Terima kasih saya moderator mewakili panitia. Mudah-mudahan Cakep. nanti kita bisa lagi bersua. Terima kasih untuk semuanya. Cakep. Saya Oi. Terima akhiri. kasih, Bu Wallahul muwaffiq Maya. ila aqwamit Terima thoriq. kasih, Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Thank you, Bu. kasih. Terima Sama-sama. kasih, mohon izin Undur diri. lahir. Mohon izin undur diri ya.